Cara melengkapi sarana dan prasarana. Berikut cara tambah bangunan di Dapodik versi 2020. Kita masuk ke Sunpras, ini baru. Di sini ada tanah dan bangunan. Ya, di sini masih belum dilengkapi. Ya, kita lengkapi. Klik tanah, langsung ubah. Ya, ini nomor sertifikat kita masukkan. Berikutnya panjangnya. Berikutnya lebarnya. Luas tanah tersedia, ini semuanya bisa digunakan. Ya. Kalau sudah, langsung kita simpan. Ya. Untuk selanjutnya, di sini ada ruangan. Ini ruangan ada di satu bangunan. Kalau kita tampilkan, ini semua ada di bangunan SMP Negeri 16. Ini baik ruang kepala sekolah, ini ruang kelas, ruang kepala sekolah guru, ruang laboratorium. Ya, kita tampilkan ini. Ini kita tampilkan. Ini ada di satu gedung, di satu bangunan. Kita tampilkan. Ini semua ada di ruangan ini ada di bangunan SMP Negeri 16 Tasikmalaya. Klik. Kita tampilkan di sini semua dalam satu bangunan. Faktanya ini bangunan bisa saja berbeda. Ini kita lihat di daftar ini. Ini ada berapa bangunan? Ini satu bangunan, ini satu bangunan, ini satu bangunan. Ini terpencar di beberapa bangunan. Otomatis harus disesuaikan dengan bangunannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, semua bangunan SMP Negeri 16 Tasikmalaya. Jika itu dianggap bangunan satu, berarti ini, maka di bangunan tersebut ini harusnya yang ada RK1, RK2, ruang BK, WC pria dan WC guru pria dan WC guru wanita, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang TU. Itu untuk bangunan satu. Sedangkan ruangan yang lain adalah di bangunan yang berbeda. Seperti RK3, RK4, RK5 ini dengan RK1, RK2 ini terpisah bangunannya. Untuk itu kita tambahkan saja bangunan agar di ruangan disesuaikan dengan bangunannya. Ya, kita langsung ke aplikasi. Di sini masuk lagi ke tanah bangunan. Ya, kita refresh. Ya, kita klik. Maka di sini bangunan ini bisa diedit. Ini bangunan dianggap bangunan pertama. Kita edit dulu. Kita ubah. Di sini belum lengkap untuk bangunan. Ya, ini bangunan 1. Ini panjangnya 50,5. Ya. Lebarnya 11. Ya. Luas tapaknya 55,5. Milik ini dibangun tahun 1989. Tanggal pemakaian 1989. Kalau udah, kita simpan. Ya, maka ini sudah diedit. Ya, ini baru bangunan pertama. Kita kembali lagi ke denah. Di sini masjid terpisah, maka kita coba di sini posisi sekarang masih di bangunan 1. Kita kembali lagi ke aplikasi. Kalau cek kita di Sunpras, coba lihat di ruang.
Kita di sini masjid ada di ruang penunjang. Kita tampilkan. Ya. Sini ruang ibadah. Coba lihat di ruang ibadah. Kita ke bawah. Ini ruang ibadah. Masih ada di gedung pertama. Ya, yaitu di bangunan pertama. Di bangunan ini yang utama. Kita coba pisahkan. Maka masuk ke tanah bangunan. Ya. Kita bisa tambah di sini. Tambah. Ya. Untuk masjid, di sini ada bangunan tempat ibadah. Ini masjid. Ya, masjid panjangnya kita masukkan. Berikutnya lebarnya. Luas tafak. Ya. Lantai semua di sekolah kami cuma satu lantai, tidak di tingkat. Tahun pembangunan. Ya. Berikutnya tanggal pemakaian, SK pemakaian. Maka kita simpan. Ya, sudah berhasil ini tempat ibadah, ya. Sekarang kita masukkan ruangan ini, ruangan tempat ibadah ini ke ya, ruang tempat ke masjid, ya, ke bangunan ini. Kita cek di sini. Posisi masih di ruang bangunan 1. Kita refresh untuk memperjelas. Ya, di ruang penunjang. Kita tampilkan. Di sini lihat ke bawah tadi. Ruang ibadah masih di ruangan bangunan utama. Kita sekarang pindahkan. Caranya klik saja ini. Langsung ubah. Di sini bangunannya. Ini masih bangunan utama. Kita masukkan ke masjid. Ini klik masjid. Nah, sekarang sudah berpindah. Kita masukkan kode ruang. Untuk mendapatkan kode ruang ada di KIP, ya, kartu inventaris barang. Kita masukkan kode masjid. Ya, kode barang, kode ruang. Ini ada di KIP. Begitu, berikutnya registrasi ruang. Ya, kalau sudah kita simpan. Ya, nah, maka sekarang udah berpindah. Ini ruang udah hilang ruang ibadahnya. Maka kalau kita tampilkan ini sembunyi, kita di sini ada masjid. Klik, maka di masjid ada ruang ibadah. Yang tadinya di ruang utama sudah berpindah ke ruang ibadah. Di sini mungkin ada yang terlewat. Untuk pada saat bangunan ini jangan lupa untuk mengisi kondisi. Kita ke Sunflash, ini tanah bangunan. Kita klik dulu tanah bangunan. Di sini tadi masjid belum diisi kondisinya. Kita isi, kalau tidak nanti merah. Ini masih kosong, maka harus diisi. Ya, sesuaikan dengan kerusakannya. Persentase kerusakannya. Ini disesuaikan dengan di lapangan. Untuk data bisa meminta ke Wakasek Sarana. Ya. Nilai saat ini belum diketahui, tinggal diminta saja ke Wakasek. Kebetulan kami belum dapat datanya. Nanti ini bisa diedit, bisa diisi. Ini jangan lupa diisi daknya beton, ya. Tutup atap pakai dak beton atau bukan. Di sini bukan dak. Maka simpan dan tutup. Ya, sudah beres.
ruang ibadah sekarang sudah masuk ke masjid. Berikutnya lihat lagi di tabel di peta ya, yang di gedung utama ada RK1, RK2, BK, WC guru, ya, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU. Yang lainnya dipisah bangunannya. Sekarang kita buat bangunan yang kedua ini untuk RK3, RK4, RK5. Ya, ini semuanya untuk di sekolah kami ada 23 ruangan. Ini RK1, terus RK6, di sini RK22 dan terakhir RK23. Sedangkan ini rencana untuk pengembangan pembangunan ruang RKB, ruang kelas baru. Ya, kita masuk sekarang untuk penambahan bangunan kedua, ya. Karena ini bangunan ibadah, ini bangunan utama, berarti bangunan 1. Kita kembali lagi. Kita tambah di sini. Jenis prasarana ini bangunan. Ya, kita namai bangunan 2. Yang SMP 16 itu bangunan 1 atau bangunan utama. Kita masukkan panjangnya untuk bangunan 2. Ini 32. Lebarnya 11, luas tapak 352. Nilai perolehan aset ini kita bisa dapatkan di KIP 60.409.00 60.409.000 tahun bangun di sini 1987, tanggal pemakaian 08.05.1987. Kalau sudah, kita simpan. Ya, sekarang jangan lupa ini untuk mengisi kondisi. Ya, kondisi persentase kerusakan di sini. Di sini bangunan 2, klik bangunan 2. Langsung isi kondisinya. Ini belum terisi, nanti invalid. Ya. Ini disesuaikan saja. Ya, nilai saat ini belum diketahui. Ya, kita lewat saja. Langsung nih, tutup. Keterangan tutup atap, bukan dak. Ya, ini disesuaikan. Simpan dan tutup. Ya. Ini sudah beres untuk bangunan 2. Nah, sekarang kita masukkan ruangan yang termasuk bangunan 2. Kita lagi kembali ke denah yang bangunan 2, RK3, RK4, RK5, gudang dan WC putra, WC siswi dan WC siswa. Ya, kembali lagi. Kita masukkan ke bangunan 2. Di sini klik ruang, ya. Ini pertama ruang kelas. Sini tidak muncul. Kita tampilkan. Yang masuk ke bangunan 2 ada RK3. Ke bawah kita cari ini RK3. Maka kita ubah. Ya. Di sini masih di bangunan utama. Kita pindahkan ke bangunan 2. Bangunan 2. Kode ruang ini ada di KIP. Kode ruangnya yaitu 311101. Ya. Registrasinya 0003. Ya, kalau sudah kita simpan. Ya, maka sekarang RK3 sudah tidak ada, sudah berpindah ke bangunan 2. Berikutnya RK4. Ubah. Nih, ke sini pindahkan di bangunan 2. Klik bangunan 2. Ya, kode ruang ini ada di KIP 311101.
ya. Registrasi ruang 0004. Kalau sudah, kita di sini lantai 1. Di kami tidak ada di tingkat, semuanya di lantai 1. Kita simpan. Maka sekarang RK4 sudah tidak ada, sudah masuk di bangunan 2. Berikutnya RK5. Klik RK5, kita ubah. Ya, kita masukkan di sini. Bangunannya kita masukkan ke bangunan 2. Kode ruangnya 311101. Ini yang ada di KIP. Masukkan registrasinya 0005. Ya, di lantai 1. Berikutnya tinggal simpan. Oke, nah sekarang sudah tidak ada. Ya, kita kembali lagi ke Dena. RK3, RK4, RK5 sudah. Berikutnya kita masukkan gudang. Ya, balik lagi ke aplikasi. Gudang ada di ruang penunjang. Klik saja di sini. Ya, kita tampilkan. Cari gudang. Ya. Gudang sekarang masih di bangunan utama. Ini gudang. Klik. Ubah. Maka dipindahkan ke bangunan 2. Klik. Di sini ada bangunan 2. Kode ruang 3111274. Ya, registrasi ruang 001. Ya. Simpan. Ya, maka sekarang sudah tidak ada, sudah pindah ke bangunan 2. Berikutnya WC siswi dan WC siswa. Ini WC dari atas dulu, WC siswa 1. Ya, ini WC siswa 1. Klik. Ubah. Ya, kita masukkan di sini bangunannya ke bangunan 2. Kode untuk WC 3111105. Ini registrasi ruang 0001. Kalau sudah, simpan. Ya. WC Putri sudah, Putra sudah. Sekarang yang WC Putri 1. WC siswi. Ini WC siswi 1. Klik. Ubah. Ya, kita masukkan bangunan 2. Kode ruang 3111105. Ya, di sini 0002. Langsung simpan. Ya, maka sekarang berpindah. Kita tampilkan. Ya, di sini di bangunan 2. Di sini penunjang untuk bangunan 2, kita scrollnya geserkan. Di sini untuk laki-laki. Ya, WC siswa, WC siswi, dan gudang. Sedangkan ruang kelasnya, kita klik ruang kelas. Untuk bangunan 2, ini RK3, RK4, RK5. Berarti bangunan 2 sudah sesuai dengan denah. Kita tampilkan, ini ruang 2. Berikutnya di sini bangunan 3. Bangunan 3 adalah UKS. Maka kita buat untuk UKS. Kita masuk ke aplikasi. Kita masuk lagi ke tanah bangunan. Kita tambahkan, ini bangunan 3. Kita tambah. Klik. Di sini bangunan. Cek mungkin ada yang lebih tepat. Tidak ada. Ini jadi UKS ini ada bangunan. Ya. Ini kita namanya bangunan 3.
Ya, kita masukkan panjang lebarnya untuk bangunan 3. Ini 14. Lebarnya 5. Ya, luas tapaknya 70. Ya, tahun bangun 2015. Ya. Untuk tanggal pemakaian 09/09/2015. Ya, ini untuk bangunan 3, yaitu untuk UKS. Kita simpan. Ya, jangan lupa ini bangunan 3 belum diisi kondisinya. Kita isi kondisinya. Ini masih bagus. Ya, kita isi saja. Ya, berikutnya nilai saat ini belum diketahui. Ya, kita nanti bisa diisi, ya, bisa diedit. Kita masukkan di sini bukan DAP, simpan dan tutup. Ya, berikutnya ini adalah bangunan 3 untuk ruang UKS. Kita masuk ke ruang. Di sini pada ruang penunjang. Ruang UKS ada ruang penunjang. Kita cek ruang UKS. Ini ruang UKS. Ya, kita posisi sekarang masih di bangunan utama. Bangunan 1. Ya, kita ubah. Nah, pengubahannya di sini. Ya. Masukkan ke bangunan 3. Kode ruang untuk UKS 3111-104. Ya, registrasi 0001. Ya, kalau sudah kita simpan. Ya, maka sekarang sudah masuk di bangunan 3. Ini ruang UKS. Kita lihat lagi ke Dena. Udah bangun 3, coba sekarang lab komputer. Ini ada di bangunan 4. Kita tambahkan di sini. Masuk tanah bangunan. Sini kita tambah. Posisi sini bangunan. Ya, ini bangunan 4. Ya. Kita masukkan untuk lab. Panjangnya 17. Lebarnya 12. Luas tapak ini 204. Tahun bangun ini 2017. Ya. Tanggal, ya. Oh, nilai perolehannya tadi terlewat, ya, tinggal diisikan saja. 256-803-563. Berikutnya tanggal SK pemakaian 09/10/2017. Ya. Hal itu kita simpan. Ini bangunan 4. Jangan lupa isi kondisinya. Kalau tidak diisi, nanti akan merah. Invalid, ini masih 0. Kita isi. Ya, nilai saat ini belum diketahui. Di sini bukan DAP. Ya, simpan dan tutup. Ya, berikutnya untuk memasukkan lab komputer tersebut, ya, ke bangunan 4. Kita masuk ke ruang. Di sini lab komputer. Di sini ada ruang lab. Kita klik saja.
Di sini tidak ada, kita tampilkan. Jadi lab komputer masih di bangunan utama. Kita masukkan ke bangunan 4, kita klik, kita ubah. Di sini tinggal pilih bangunan 4. Jadi masukkan ke bangunan 4. Kode ruang untuk lab 3111121 ya. Registrasi ruang 0001. Kalau sudah kita simpan. Maka sekarang sudah berpindah dari bangunan utama ke bangunan 4 ya. Kita cek lagi, kita bangunan utama, bangunan 2, bangunan 3, bangunan 4. Coba sekarang untuk bangunan 5, yaitu untuk RK6 dan RK7. Ruang kelas 6, ruang kelas 7. Ya. Ini digunakan 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, F, G. Ini untuk kelas 9 ya. Sekarang coba buat, kita kembali lagi ke tanah bangunan, kita tambahkan bangunan 5. Tambah di sini. Bangunan. Ini bangunan 5. Ya. Panjangnya 20. Lebarnya 11. Luas tapaknya 220 ya. Nilai perolehan aset di sini 45 juta. Ya. Lantai 1 semua tempat kami, tidak ada yang di tingkat. Tahun pembangunan ini 1995. Tanggal pemakaian ya 21041995. Kalau sudah, kita simpan ya. Ini bangunan 5 sudah dibuat, jangan lupa kondisinya. Ya, di sini kondisinya. Masukkan. Ya, nilai sains ini belum diketahui. Kita langsung ini bukan dak, simpan dan tutup ya. Bangunan 5 sudah dibuat, tinggal kita masukkan ruangnya. Kita klik ruang. Ini yang dimasukkan pada bangunan 5 adalah ruang kelas 6 ya, RK6 dan RK7. Kita masuk lagi. Cek untuk ruang kelas, ini ruang kelas. Cari RK ya, di sini RK6 dan RK7. Ke bawah ini RK6. Klik. Ubah. Sini masih bangunan utama ya, bangunan 1. Kita masukkan bangunan 5. Kita masukkan kode ruang untuk ruang kelas. Ini didapatkan di KIB ya. Registrasi ruang 0006 ya. Kalau sudah, kita simpan ya. Berikutnya RK7, ini RK7. Ubah. Ini masih di bangunan utama. Klik, sekarang masukkan ke bangunan 5 ya. Kode ruang 3111101. Kode registrasi ruang 0007. Kalau sudah, simpan ya. Kita cek sekarang untuk bangunan tadi, bangunan 5
ini RK6 dan RK7. Dan untuk selanjutnya, ya ini lihat ke denah. Berikutnya RK6, ruang penunjang, RK7, dan tinggal dilanjutkan saja. Disesuaikan dengan bangunannya. Ya, mungkin untuk tempat parkir dibuatkan tempat parkir, untuk lapangan di sini lapangan disesuaikan dengan di lapangan di sini. Kita coba cek di bangunan, ya. Kita di sini bisa ditambahkan, disesuaikan. Kita tambah di sini ada, ya, untuk asrama ada, untuk lapangan, untuk parkir, untuk kebun, ya, ada, disesuaikan saja. Maka ini kita harus siapkan denahnya biarnya disesuaikan. Ini kebun sekolah. Ini asalnya hutan sekolah dibuat untuk RK ruang kelas baru, ya. Ini lapangan sepak bola, ini lapangan basket yang biasa dipakai lapangan upacara. Ini volleyball. Jadi untuk penambahan gedung atau tempat lainnya disesuaikan saja. Ya, demikian cara melengkapi sarana prasarana berikut penambahan bangunan di Dapodik versi 2020.